Oke, jadi saya ulang. Jadi untuk pembagian kuadran itu yang kalian harus ingat poin pentingnya adalah sisi miring itu selalu positif. Kenapa? Karena di dalil Pitagoras kalau misalnya di sini A, oke sorry, kalau misalnya di sini A, sorry, muka yang agak tebal sedikit tulisannya. Nanti, ini saya hapus dulu. Nah, kalau misalnya di sini A, di sini B, di sini C, berarti untuk dalil Pitagorasnya bagaimana? C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, atau eh, apa? Sisi depan pangkat 2 ditambah sisi miring sisi samping pangkat 2 itu sama dengan sisi miring pangkat 2. Dan kalau misalnya yang saya bilang tadi sisi miring itu selalu positif karena ya coba kita substitusi nah. Kalau misalnya A-nya itu kita ganti dengan oke, saya hapus. Kalau misalnya A-nya di sini 3, terus B-nya tadi di sini 4. Nah, ini kan untuk cari sisi miringnya berarti 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 tak? Jadi 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Untuk mencari nilai C. Jadi C sama dengan 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Nah, itu. Nah, itu sama dengan ini kan 9 ditambah 16. Ini kan hasilnya 25. Nah, jadi nilai C itu adalah akar 25. Berapa akar 25? 5. Oke, 5. Jadi ini dalil Pitagoras. Jadi kita dapatkan C-nya itu sama dengan 5. Nah, untuk dalil Pitagoras sendiri, saya mau kasih ingat lagi ke kalian, silahkan dicatat. Yang selalu muncul, oke, yang selalu muncul, itu biasa pasangannya seperti ini, 3, 4, 5. Gitu? Jadi sisi depannya 3, sisi sampingnya 4, pasti sisi miringnya itu 5. Terus ada juga berapa yang biasa itu? 5. Terus di sini ada 12 dan di sini 13. Terus apa lagi yang biasa muncul? Uh, berapa lagi tuh? Ada ingat? Yang paling sering muncul atau biasa juga kelipatannya ini toh? Atau biasa juga kelipatannya ini. Nah, poin saya bukan di situ. Intinya sisi miring itu selalu positif. Oke, yang biasa berubah itu dia negatif atau positif itu sisi depan dengan sisi samping. Kalau patokan kita di sumbu sini nah, kalau kalau patokan kita di sini di sumbu X, ini kan sumbu X, terus ini sumbu Y. Terus kalau sisi sampingnya itu dia berada di sumbu X. Dan ini yang selalu kita ulang-ulangi biasa. Makanya yang pernah saya jelaskan ke kalian tentang sudut istimewa, kalau misalnya kita cari di kuadran kedua itu 108 berapa kurangnya dari 180, di kuadran ketiga berapa lebihnya dari 180, dan di kuadran keempat berapa kurangnya dari 360. Itu yang pernah saya ulang-ulangi. Oke, itu yang mau saya ingatkan dulu ke kalian. Saya hapus. Jadi sisi miring itu selalu apa? Positif. Selalu positif. Itu poinnya. Nah, sekarang di kuadran pertama kita fokus di sini. Kuadran pertama kan dari 0, di sini 90 derajat, di sini 180, terus di sini 270, dan kembali lagi ke sini itu 360. Itu baru satu putaran. Jadi selalu putarannya itu dari sini ke sini. Kalau misalnya putarannya ke atas, seperti ini arahnya, itu kan berarti positif terus toh nilai nilai sudutnya. Tapi kalau searah jarum jam, seperti ini, itu negatif, Ki. Negatif sudutnya. Jadi misalnya minus, kalau di sebelah sini itu misalnya minus 45 derajat, minus 60 derajat. Dan selalu berpatokan kepada pembagian kuadran ini. Oke, untuk menentukan nilai dari perbandingan sudutnya. Sebentar saya kasih contoh. Baik, kita fokus di yang pertama dulu, kuadran pertama. Kenapa bisa semuanya positif? Kita lihat.
sisi depan ini kan sama di posisinya dengan Y. Jadi yang merah ini adalah sumbu Y. Betul atau tidak? Ya. Jadi ini yang merah itu sumbu Y. Ya atau tidak? Terus di sisi samping ini adalah sumbu X. Ya toh? Posisinya. Bisa kalian lihat di situ. Jadi ini sama dengan sumbu Y, ini sama dengan sumbu X. Dan di sebelah sini, itu kan Y dengan X itu positif. Nah, makanya untuk mencari nilai perbandingan sisi depan bagi sisi miring atau sin, itu positif bagi positif, hasilnya positif. Itu untuk sin. Terus untuk cos, sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping bagi sisi miring, ya positif dibagi positif, hasilnya positif. Begitu pula untuk tan. Tan itu kan sisi depan dibagi sisi samping. Nah, pasti menjawab positif. Makanya itu alasannya kenapa bisa sin cos tan di kuadran pertama itu nilainya positif. Oke. Jadi itu poinnya di kuadran pertama. Terus kita ke kuadran kedua. Oke, jadi silakan diperhatikan baik-baik. Nah, kalau saya geser sisi miringnya ke kuadran kedua, berarti sisi depannya ini sumbu Y positif atau negatif? Positif. Positif toh. Nah, tapi sisi sampingnya Negatif. negatif. Nah, makanya kalau kita cari perbandingan sisinya untuk sin di koran kedua itu kan Y dibagi sisi miring. Gitu. Jadi kita misalkan sisi miringnya ini C, nah makanya di sini saya tulis C. Jadi Y per C atau positif dibagi positif, hasilnya positif. Untuk cos kan sisi samping bagi sisi miring. Sampingnya kan minus. Jadi minus dibagi positif, hasilnya ya negatif. Begitu pula untuk tan. Tan itu kan depan per samping. Berarti positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Itu alasannya kenapa bisa di kuadran kedua hanya sin yang positif. Kalau hanya sin yang positif berarti cos dengan tan nilainya apa? Positif atau negatif? Ya negatif tah? Negatif. Ya. Jadi itu poinnya, ya. Nah, itu untuk kuadran kedua. Sekarang kita pindah ke kuadran ketiga. Saya geser sisi miringnya ke bawah. Berarti di sini sekarang sisi depannya positif atau negatif? Kita lihat sumbu Y. Kalau sumbu Y itu di bagian bawah dia negatif. Gitu? Bagian atas dia positif. Nah, terus untuk sumbu X-nya ya tetap negatif di sini toh, atau sisi samping. Nah, dan ya saya lupa tadi, selalu kita berpatokan di sini dulu. Jadi fokusnya kalian di sini. Kalau misalnya sudutnya di sini. Oke, jadi tadi juga sudutnya di sini. Yang sebelumnya tadi koran pertama juga sudutnya di sini. Jadi di depan sudut ini kan sumbu Y. Ini sisi samping. Nah, sekarang untuk perbandingan sisi depan dibagi sisi miring atau sinnya itu kan negatif dibagi positif. Makanya hasilnya negatif untuk sin. Untuk cos, sisi samping dibagi sisi miring, negatif bagi positif, hasilnya negatif. Nah, untuk tan, sisi depan bagi sisi samping, positif bagi positif, tak? Negatif bagi negatif, sorry. Hasilnya positif. Itu alasannya. Kenapa bisa hanya tan yang positif di kuadran ketiga. Oke, sampai di sini bisa nih kita tebak tuh untuk cos di kuadran keempat. Kenapa bisa dia positif? Oke, oke coba nah. Jadi itu tadi untuk tan. Kalau saya geser ini ke sebelah sini, berarti kan tetap sisi depannya itu negatif karena sumbunya di bawah toh, dia negatif. Terus untuk sisi sampingnya itu dia positif karena sumbu X di sebelah kanan itu positif. Nah, sekarang perbandingan sisinya untuk sisi depan dibagi sisi miring, negatif dibagi positif itu hasilnya negatif. Oke. Terus untuk cos, sisi samping dibagi sisi miring, positif bagi positif, hasilnya positif. Untuk tan, sisi depan bagi samping, negatif bagi positif, ya hasilnya negatif. Itu alasannya, karena bisa
di kuadran keempat hanya cos yang positif. Jadi kalau misalnya kalian eh, apa ya? Misalnya kalau kerjakan soal itu lupa, langsung saya gambar di bukunya. Nah, jadi di sini tuh pembagian kuadran. Jadi untuk semuanya, semuanya eh, gimana nih? Al, terus di sini sin, terus di sini tan, di sini cos. Al sin tan cos. Atau kemarin apa analoginya? Eh, semua apa semanis cinta tanpa kosmetik. Tapi kayaknya agak panjang, terlalu panjang gitu. Tapi kalau mau kalian juga ingat langsung ya, al sin tan cos. Oke, itu untuk kuadran. Itu yang mau saya tekankan ke kalian untuk ingat. Ya, sampai di sini untuk kuadran. Ada yang mau kalian tanyakan? Nah, untuk menguji kalian, apakah paham atau tidak yang saya jelaskan tadi. Misalnya, saya kasih soal, misalnya di sini sin 210 derajat. Bagaimana cara menentukannya? Yang kalian perhatikan pertama adalah 210 ini berada di kuadran keberapa? Di kuadran keberapa ini 210? Tiga. 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 3. Di sini tuh. Nah, di kuadran ketiga. Dan yang selalu kita jadikan patokan, kalau di kuadran ketiga, berapa lebihnya dari 180? Berapa lebihnya dari 180? 30. Oke, jadi berarti ini sama dengan sin 30 derajat. Nah, sekarang sin di kuadran ketiga, dia positif atau negatif? Negatif. Karena di kuadran ketiga hanya tan yang positif. Nah, jadi seperti ini. Terus tulis nih, sin 30 derajat berapa? Seperdua. Seperdua. Jadi sini minus seperdua. Nah, seperti itu. Jadi kalau di kuadran kedua, posisinya selalu kurangi misalnya dengan 180. Berapa kurangnya? Kuadran ketiga berapa lebihnya dari 180? Kuadran keempat berapa kurangnya dari 360? Oke, baik. Itu kalau misalnya positif, Ki. Sekarang, kalau misalnya sudutnya negatif. Oke, kalau misalnya sudutnya negatif. Misal, di sini kita pasang sin minus 45 derajat. Nah, kalau dia minus 45 derajat, berarti dari sini ke sini tahu putarannya. Ya tidak? Dari sini ke sini. Nah, sekarang berarti dia di kuadran keberapa? 4. 4. Oke, jadi selalu patokannya di situ. Oke, dia di kuadran keempat. Nah, kuadran keempat, nilai sin itu positif atau negatif? Negatif. Nah, makanya di sini sin minus 45 derajat itu sama aja dengan minus sin 45 derajat. Berapa? Berapa ini? Seperdua akar? 2/2. Ya, jadi minus seperdua akar 2. Oke, jadi seperti itu. Terus apa lagi? Eh, jadi eh, kalau dia negatif ke sudutnya, tetap patokannya itu pembagian kuadrannya seperti ini, al sin tan cos, untuk menentukan nilai perbandingan sisinya itu positif atau negatif. Oke, jadi selalu berpatokan di pembagian kuadran yang tadi. Oke, eh, saya rasa aman itu untuk saat ini. Apa lagi, Dik? Oh, oke. Jadi sampai di sini ada mau dulu kalian tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya hapus dulu ini. eh, dan kita tetap akan gunakan ini. Yang tadi kuadran toh.
Sekarang maka pakai key ini untuk kembali bahas tentang konsepnya itu yang persamaan trigonometri. Oke. Kemarin untuk sin, kalau misalnya di persamaan trigonometri itu kan kalau sin apa kemarin itu sin x, sorry. Sin x itu kan sama dengan sin alfa. Itu alfa itu sudutnya. Nah, di sini saya mau eh, tunjukkan ke kalian supaya bisa lebih pahami. Jadi kalau misalnya dia alfa, itu kan misalnya di sini. Di sini toh alfanya. Nah, makanya untuk rumus untuk mencari nilai x ini itu eh, kita bisa tulis seperti ini. Jadi yang pertama itu alfa. Nah, terus kan patokannya selalu dari 0 derajat, gitu. Nah, kalau misalnya kita putar satu putaran ini kembali ke sini, itu kan kembali jika alfa, gitu. Nah, terus kalau kita kita putar lagi kembali jika alfa. Makanya di rumus itu untuk sin itu alfa ditambah k dikali 360 derajat. Oke, jadi maksudnya di sini k kali 360 derajat. Kalau misalnya di sini k-nya 1, itu kan 360 derajat satu putaran. Kalau k-nya 2, berarti 2 kali putaran. Gitu. Kalau k-nya 3, berarti 3 kali putaran. Oke, kan misalnya dari 0 derajat. Satu putaran itu dia di 360 derajat. Gitu. Terus di putaran kedua dia berapa derajat? Di putaran kedua dia berapa derajat? 720. 720 derajat. Atau ini itu kan 2 kali 360 derajat. Makanya untuk memudahkan kita menghitung sampai berapa putaran pun dia, itu kita misalnya dengan K. K nanti ini kita ganti. Oke, tergantung berapa batas yang diminta di soal. Oke. Oke. Jadi itu. Nah, terus di rumus yang kedua, sin itu selain yang tadi, yang alfa, itu dia juga di sebelah sini, Ki. Dia juga di sebelah sini. Sebelah sini toh. Itu untuk sin. Nah, makanya seperti yang saya bilang tadi, kalau dia di koran kedua, kita patokannya itu 180. Berapa kurangnya dari 180? Makanya rumusnya di sini 180 dikurang alfa. Gitu. Karena dia sin itu positif di sebelah sini, Ki. Oke, jelas sampai sini? Terus di sini kita tambah dengan K dikali 360. Kenapa bisa ditambah lagi dengan K kali 360? Karena kalau misalnya kita putar lagi satu putaran, itu kan kembali ke sini. Ke 180 kurang alfa. Kenapa bisa 180 kurang alfa? Kita lihat, putarannya kalau dari sini ke sini, itu kan 180. Positif, tah? Nah, kalau dari sini ke sini, itu kan negatif tadi. Kalau dia kalau dia searah jarum jam, berarti sudutnya negatif. Kalau dia berlawanan jarum jam, itu positif, Ki. Oke, makanya di sini dari 0 sampai 180 itu positif. Dari sini kembali ke atas itu negatif. Makanya di sini kurang alfa. Karena dari sini ke sini kurang alfa. Jelas sampai sini? Itu untuk persamaan trigonometri sin. Untuk persamaannya sin. Oke. Jadi kalau kalian dapat soal ya bisa ditulis seperti ini. Kalau misalnya tidak mau terlalu panjang cara menjawabnya nanti. Oke, itu yang pertama untuk sin. Sekarang kita ke cos. Jadi ini supaya kalian ingat nilai kembali materinya. Terus untuk cos eh, bentuknya itu kan cos x sama dengan cos alfa. Nah, untuk mencari nilai x-nya itu kan berarti
Yang pertama sama tadi dengan sin, itu alfa di sini, itu eh, dengan apa kemarin rumusnya minus alfa. Dia kalau misalnya ke sana itu kan positif, kalau dia ke sini itu kan negatif. Dan ingat di kuadran keempat itu hanya cos yang positif, makanya kita ambil rumusnya untuk mencari nilai x ini alfa ditambah k kali 360 derajat. Terus di sini juga minus alfa. Sebenarnya bisa juga rumusnya itu 360 derajat dikurang alfa. Bisa, bisa. Tapi supaya lebih mudah, lebih apa ya? Lebih umumnya itu kita gunakan yang minus alfa saja karena lebih mudah pada saat kita cari nanti nilai x-nya. Oke. Dan tetap ditambah dengan k kali 360. Oke. K kali 360. Nah, itu alasannya. Karena kan di sebelah sini tuh cos itu positif gitu. Nah, makanya rumusnya itu seperti ini. Itu untuk cos. Oke, itu untuk cos. Nah, sekarang untuk tan bagaimana? Untuk tan. Eh, untuk tan itu kemarin kita tulis bagaimana? Hanya satu rumus tak? Tan x sama dengan tan alfa. Berarti nilai x-nya itu kemarin kita tulis 100 alfa ditambah k kali 180. Nah, sekarang eh, seperti tadi sin dengan cos, tan itu kan di sebelah sini juga dia positif alfa. Dan yang kedua, dia positif di kuadran ketiga. Di sini toh? Di sini untuk tan. Oke. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya ada rumusnya seperti ini bisa ditulis. Jadi alfa ditambah k dikali 360 derajat dengan apa kalau di sebelah sini? 180 ditambah alfa. Ya toh? Terus kita tambah dengan k kali 360. Tapi bukan rumus ini yang kita pakai kemarin. Oke? Bukan rumus ini. Nah, kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di sebelah sini, dari sini ke sini, itu kan 180 derajat. 180 derajat. Betul atau tidak? Misalnya toh, saya pasang di sini 45 derajat. Ya toh? 45 derajat. Terus di sini 180 ditambah 45 derajat berapa? 225. Berapa? 225 derajat. 225 derajat. Dari 45 derajat ke 225 derajat itu berapa derajat? 180 toh? Iya, 180. Nah, itu 180. Nah, terus kalau kita putar lagi satu kali, itu kembali jelai ke sini toh? Ke ke apa ya? Ke 45 derajat. Intinya sama 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 nilainya. Sekarang yang saya mau tanyakan ke kalian, tadi tan 45 derajat itu berapa nilainya? Nilai perbandingan sudut, nilai perbandingan sisinya berapa? Tan 45 derajat berapa nilainya? Satu. 1. Satu. Kalau kita putar ke sini ke ke 180 derajat itu berapa nilainya? 225 derajat. Ini kan sama aja dengan 45 derajat. Nilainya juga 1. Sekarang kalau kita putar lagi 180 derajat, itu kan kembali jilai ke sini. Ya toh? Terus kalau kita putar lagi, itu kembali lagi ke sini. Jadi, putarannya itu eh, kita bisa tulis alfa ditambah k dikali 180. Makanya kemarin itu rumusnya. Bisa kalian gunakan ini juga, oke, kalau mau. Dan bisa juga yang lebih simpelnya kemarin. Yang lebih simpelnya kemarin hanya 1 juta kita gunakan, yaitu alfa ditambah k
dikali 180 derajat. Oke, itu poinnya. Nah, oke. Jadi untuk kalian mudah mengingatnya nanti, jadi sin itu alfa dengan 180 kurang alfa karena dia positif itu di koordinat 1 dengan kedua. Dan kalau di koordinat kedua kan eh, kita cari berapa kurangnya dari 180. Jadi makanya rumusnya seperti ini. Untuk cos, dia positif di kuadran pertama dengan keempat. Oke, jadi kita bisa tulis rumusnya alfa dengan minus alfa. Karena kan dia itu positif di sini dengan di sini kalau misalnya dia sudutnya negatif. Oke, jadi ini yang alfa sudut nah, yang alfa itu sudut. Terus untuk tan itu dia positif di kuadran pertama dengan ketiga. Tadi saya tuliskan rumusnya mirip dengan sin. Yang kasih beda itu dia 180 tambah alfa. Hanya kalau kita lihat perulangannya itu selalu berputar di sini 180 derajat. Makanya kita bisa tulis alfa ditambah k kali 180 derajat. Karena misal kalau kita putar satu kali, itu kan ke sini. Sama aja nilainya tadi. Kalau 45 derajat itu nilainya 1. Kalau kita putar lagi 180 derajat, itu kembali lagi ke 1. Kalau kita putar lagi, kembali lagi ke sini. Kita putar lagi, kembali lagi ke sini. Nah, makanya lebih simpelnya kita bisa gunakan rumus yang ini saja untuk mencari nilai x ini. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi kalau kalian mau catat, kalau misalnya nanti kalian mau kerjakan begini tulisannya, itu tidak masalah. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi, nah. Kita kembali di soal yang saya suruh kalian kerjakan. Nah, di sini untuk nomor satunya. Eh, untuk nomor satu, maka sebenarnya coret-coret sih lebih lebih enak ya, karena supaya kalian juga bisa eh, tulis seperti itu. Untuk soal yang nomor satu, sin 3x tambah 30 derajat itu sama dengan minus 1/2. Oke, berarti kita bisa tulis sin 3x ditambah 30 derajat itu sama dengan sin berapa? 210. Oke, 210. Karena kita cek sin berapa dulu yang tadi, yang 1/2, 30 derajat. Nah, terus karena dia minus, kita cari sin itu dia negatif di kuadran keberapa? Di kuadran ketiga dan keempat. Nah, kita ambil misalnya yang kuadran ketiga dulu. Kuadran ketiga, berapa nilainya? Kita tambah saja dengan 180. Jadi, 180 ditambah 30 itu 210. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi sampai di sini kita bisa tulis di rumusnya. Berarti X itu sama dengan alfanya itu kan 210 derajat. Terus kita tambah K dikali 360. Terus di rumus yang kedua, 180 kurang 210. Berapa nilainya? Oke, kita hadirkan lagi kuadran. Nah, kita hadirkan lagi kuadran. Berapa? 180 kurang 210? 30. Minus 30. Minus 30. Oke, saya ingatkan kembali. Kalau arahnya ke sana, berarti positif toh sudutnya. Kalau arahnya ke sini, berarti sudutnya negatif. Nah, sekarang kan tadi kita dapatkan yang 1/2 itu sin 30 derajat. Nah, tadi kalau kalian dapatkan 180 kurang 210 itu kan minus 30 derajat. Kalau kalian lihat, kalau dia minus 30 derajat, berarti itu kan sama aja tadi. Kalau kita lihat, dia minus 30 derajat itu di kuadran keberapa?
4. 4, gitu. Nah, di kuadran keempat, itu sin memang negatif. Makanya minus 30 derajat itu sama dengan minus 1/2. Nah, oke. Makanya penting untuk kalian selalu ingat yang pembagian kuadran. Oke. Jadi bisa kalian langsung tulis di sini minus 30 derajat. Oke. Terus tambah K dikali 360 derajat. Nah, sampai di sini bisa kalian tulis seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya. Oke, sekarang kalau misalnya di soal itu dia batasi dari misalnya dari dari minus 360. Jadi selalu berpatokan sama batas nah X. Terus di sini juga 360. Nah, kalau dia ada batasnya minus 360, kita coba substitusi dulu di sini nilainya minus 1. Kalau minus 1, berarti berapa nilainya? Minus 360. Jadi minus 1 kali 360 itu kan minus 360. Minus 360 ditambah 210. Berapa nilainya? Minus 50. 40. Berapa? Minus 40. Tunggu. Atau 360 saja, kurangi 210 berapa? 150. Oke, jadi minus 150. Oke, ini kan masuk di batas. Jadi kita tetap masukkan. Nah, sekarang di bagian yang kedua lagi. Yang di sini. Kalau kita substitusi minus 1. Jadi minus 360 dikurang 30. Berarti minus Min 390. 390. Oke. Ini masuk di batas atau tidak? Tidak. Tidak, berarti kita tidak tulis. Sekarang kita coba lagi K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0 kan berarti di sini 210. Gitu. Nah, terus yang di bawah lagi. Kalau kita substitusi K sama dengan 0, berapa? 0 kali 360, 0. 0 dikurangi 30 derajat, ya minus 30 derajat. Jadi kalau kalian tulis tidak berurutan, itu tidak masalah, nah. Tidak masalah. Oke, terus tadi sudah disubstitusi 0. Sekarang kalau kita substitusi 1 di sini. 1 kali 360, 360 tak? 360 tambah 210 berapa? 570. Itu sudah lewat dari batas, jadi kita tidak masukkan. Sekarang kita substitusi lagi di sini K sama dengan 1. Dapatnya berapa? 1 kali 360 itu 360. 330. Oke, 330. Oke, kalau kita substitusi 2, yang ini sudah lewat. Substitusi 2 di sini sudah lewat juga. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu sampai di sini saja. Minus 150 derajat, 210 derajat, minus 30 derajat, dengan 330 derajat. Kak, mau Kak bertanya. Oke, silahkan. Itu 3X tambah 30 tidak di apa-apa aja, Kak? Yang sin 3X tambah 30. Oke, betul. Jadi, sampai di sini tadi, toh, kita selesaikan kalau misalnya dia X. Oke, bagus. Berarti ada yang fokus. Siapa tadi yang... Siapa tadi? Aliadi? Saya, Pak. Oke. Oke, betul. Jadi, diapakan ini yang 3X tambah 30 derajat? Oke. Jadi, uh, oke. Jadi, di sini kurang tepat tadi, nah. Jadi, bukan seperti ini. Jadi, selalu perhatikan juga di sini. Ada 3X ditambah 30 derajatnya. Oke, betul. Nah, jadi di sini kan sebelum kita tulis yang ini, berarti 3X ditambah 30 toh, itu sama dengan tadi berapa saja? 210 dengan minus 30. Oke, terus ini tambah K dikali 360, itu selalu ada. Ini juga tambah K kali 360. Nah, sekarang
minus 30 derajat ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Jadi kita kurangkan ini dengan 30, ini juga kita kurangkan dengan 30. Jadi 3x itu sama dengan 210 kurang 30 berapa? 180. 180. Oke, terus di sini tambah K kali 360. Yang di sebelah sini minus 30. Ini pindah ruas jadi minus juga, jadi 60. oke, minus 60. Minus 60 derajat. Tambah K kali 360. Oke, sekarang nilai X-nya berapa? Jadi kita pindah ruaskan, berarti masing-masing ini kita bagi 3. Jadi 180 bagi 3 berapa? 60. 60 derajat. Oke, tambah K dikali 360-nya kita bagi 3 juga. 120. Berapa? 120. 120. Yang di bawah kita bagi 3 ini menjadi minus Minus 20. 20 derajat. Terus tambah K kali 120. Oke, jadi sampai di sini himpunan penyelesaiannya berapa? Jadi HP-nya. Oke, kita coba dulu di sini. Kalau dia misalnya minus 1, berarti oke, kan kita selalu berpatokan dari 0 dulu, dari 0 dulu. Kalau dia 0, berarti 0 kali 120 itu kan 0. Tambah 60, itu 60 derajat. Oke, kalau ini kita substitusi 0, itu 120 kali 0 ya 0. Kurangi 20, berarti minus 20 derajat. Jadi tidak masalah tidak berurutan nah. Sekarang kalau kita substitusi sama dengan 1, berarti 120 ditambah 60 berapa? 180. 180. Jadi banyak-banyak kayaknya ini nanti kita dapat. Terus kalau di sini kita substitusi 1, 120 dikurang 20, 100. Kalau kita substitusi 2, 240 tambah 60, berarti 300. Kalau kita substitusi di sini 2, 340. 240 kurang 20, 220. oke, 220. Berapa lagi? Kalau kita substitusi di sini 3, 360 tambah 60 itu kan sudah lewat dari batas. Jadi kita skip. Kalau di sini kita substitusi 3, 340. oke, 340. Karena di soal masih ada batas yang sampai minus 360, kita substitusi K minus 1. Jadi minus 1 dikali 120 minus 120. Kita tambah dengan 60 berapa? 60. Kan sudah ada mito. Kita substitusi K minus 1. Jadi minus 1 kali 120 minus 120. Kita kurangi dengan 20 berapa? 140. Masih ada lagi. Belum mencapai batas ini soalnya. Terus berapa lagi? Kalau kita substitusi K sama dengan minus 2. Berarti minus 240 tambah 60 berapa? 180. 1 minus 180. Oke, jadi minus 180. Masih ada lagi. Kita substitusi di sini minus 2. Minus 2 kali 120 berapa? 24, minus 240 kurangi 20. Minus 260. Masih ada lagi. Kita substitusi K sama dengan minus 3. Di sini minus 3. Minus 3 berarti minus 360. Tambah 60 itu 300. Sudah ada, Ji. Sini minus 3. Minus 60. Minus 360 kurangi 20 minus 380 itu sudah lewat batas. Jadi kita dapatkan sampai di sini saja. Jadi berapa itu sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kak, Ada 10. Kak,
Ya, Tadi itu yang di atas yang untuk min satunya masih bisa min 60 Kak. Tapi di sini tidak ada yang di sini cuma ada 60 bukan minus 60. oke, Jadi betul. Oke, bagus Aisyah. Jadi tadi di mana itu? yang min satu kalinya min satu Oke, bagian atas. kita tambah saja di sini. Jadi minus 60 derajat. Kalau misalnya di sini tadi K-nya minus 1, Dik. Jadi minus 120 tambah 60 itu minus 60 derajat. Betul. Oke, jadi kita dapatkan di sini ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Masih ada lagi? Sempat masih ada? Masih ada? Jadi kalian tidak perlu lagi tulis kalau K sama dengan 0, K sama dengan 1. Tapi kalau misalnya kalian lebih mudah pahami tulis seperti itu ya silahkan. Oke. Kalau misalnya mau juga seperti ini ya bisa juga. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan? Kalau saya perhatikan catatannya kalian untuk kelas MIPA 7 yang pernah saya ajar itu kurang lebih ada 15 soal yang kita bahas dan ada 2 soal yang pakai pi itu tidak pernah pi saya bahas. Toh, sorry, ada telepon. Sebentar pi. Oke, jadi eh, oke sampai di sini ada mau ditanyakan dulu? Ada? Tunggu dulu, nah. Oke, kalau tidak ada eh, supaya kalian juga latihan-latihan. Silakan kalian tulis juga ini nomor 2 dengan nomor 3, nomor 4 dengan nomor 5 itu jangan mi dulu. Jadi ini jadi nomor 2 saja dengan nomor 3 yang kalian kerjakan. Oke, baru nanti kirim ke catatannya di CP Telegram. Oke, silakan kalian catat dulu soalnya. Jadi cos 2x supaya kalian lebih sering lagi ketemu dengan soal-soal yang seperti ini. Kalau yang nomor 4 dengan nomor 5 itu nanti setelah pertemuan selanjutnya. Dan karena kita sudah di pertemuan ke ini bisa saya hapus. Oke, jadi saya harap kalian eh, pahami. Kalau misalnya belum dipahami, eh, ya insya Allah secepatnya saya akan buatkan sebuah video supaya kalian bisa pelajari itu. Eh, Oke, saya stop share screen. Oke, sekarang saya mau tanya, karena kan sekarang itu kita di pertemuan ke 8. Kalau kita ulangan besok, siap ya atau tidak? Kalau kita ulangan harian besok, siap? Tidak. Apa? Ayo, yang lain menjawab juga. Oke, saya absen Pak dulu. Ahmad Farhan, tidak ada. Ahmad Nur Fajrul, Hadir Pak. oke. Aisyah Nurmika, Hadir Kak. Alia Maharani, hadir Kak. oke. Alia Maharani, Hadir Kak. Alia Salsabila, Hadir Kak. Andi Adnin, Hadir Kak. Andi Aisyah, Hadir Kak. Andi Alia, Hadir, Kak. Andi Aulia Ramadana, Hadir Kak. Andi Nuruliza, tidak ada. Andi Putri Ganesha, Andi Salsabila, Hadir Kak.
Audiana, Balkis, Davina, Hadir, Kak. Dirga, Hadir, Kak. Elmira, Emilia, Hadir, Kak. Iva, Hadir, Kak. Laude, Made, Hadir, Kak. Fadlan, Kak. Hadir, Kak. Farid, Hadir, Kak. Aksa, Aksa, Mulki, Mulki, Naufal, Nafis, Hadir, Kak. Naila, Naura, Hadir, Kak. Nur Hidayanti, Putra Surya, Santika, Hadir. Sri Lestari, Hadir, Kak. Syahira, Tegar, Hadir, Kak. Oke, jadi berapa orang ini tidak hadir? Syahira hadir. Siapa? Syahira. Kak, Nur Pratika hadir, Kak. Masih ada? Naila, Mulki, Aksa, Nur Pratika, Kak. siapa? Nur Pratika hadir. Oke. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke, 10 orang yang tidak hadir. Tapi di sini yang join banyak sih. Ada yang tidak menyambut pas tadi saya absen. Jadi Nurliza, Putri Ganesha, Audiana, Balkis, Elmira, Laude, Aksa, Mulki, Naila. Oke. Baik. Jadi siap-siapnya untuk ulangan harian pertamanya kita di besok. Bisa? Siap, Ji? Jadi seputar di persamaan trigonometri yang kita sudah pelajari. Oke, bagaimana? Siap? Halo? Udah bisa minggu depan. Oke. Minggu depan sih. Jadi mama boleh besok. Oke. Yang lain bagaimana? Minggu depan, Kak. Oke, kita sepakati. Jadi insya Allah kita ulangan harian di pekan depan. Jadi saya tanda memang di sini nah. Pekan depan itu tanggal 31 nih. Jadi kita di pertemuan 10. 31. Jadi pertemuan 9 kita masih materi. Oke. Ini saya sesuaikan dengan kenyamanannya kalian. Baik. Oke, mungkin saja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi ingat, jadi pekan depan itu kita ulangan harian pertama. Oke, tetap jaga kesehatan, Dek. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi besok karena ya besok kita sesuaikan karena ada saya ikuti pelatihan yang diamanahkan oleh sekolah mulai hari ini sampai hari Jumat. Jadi ya besok kita sesuaikan kelas bagaimana baiknya. Entah itu saya kirimkan saya link kalian kerjakan atau video pembelajaran untuk kalian nonton dan catat materinya. Oke, terima kasih.
Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dek.